Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Orang Awam, membahas segala hal dari hal yang gak penting sampai hal-hal genting. Semua akan kita bahas dari sudut pandang Orang Awam. Episode berapa nih? Episode berapa? Kita nggak tahu ini. Nggak tahu ya, pokoknya di syuting aja. Pokoknya tiap hari syuting aja nih. Iya. Syuting. Ini sekarang hujan kalau di kita, jadi kalau ada suara-suara nanti ada gerimis gitu. Harap dimaklumi aja. Harap dimaklumin karena itu membuat kita semakin sendu aja. Malam Jumat tapi ini, Dek. Iya. Malam Jumat. Kita nggak tahu nanti di sudut-sudut Ada apa? Tikus. Kita takut sama tikus. Tikus, kodok. Wah, banyak kan di sini. Iya. Hari ini Kita bahas apa nih, Ang? bahas apa ya? Oke. Hari ini kita akan ngebahas Gini dulu, apa kabarnya nih? Kita kan nggak tahu nih podcast keberapa kita tanya. Kabar Aang gimana nih? Alhamdulillah baik. Kalau sekarang tuh orang nanya kabar tuh nggak basa-basi, Dek. Jadi Udah beneran dalam arti yang sebenarnya, literally. Usually. biasanya Which is. Ria. Hah, apa itu? Ria Wicis. Ria Ricis, itu Ria Ricis. Sehat, alhamdulillah sehat. Dede sehat, Dek? Alhamdulillah sehat sekali. Sehat. Jadi hari ini karena kita sama-sama sehat, ini kita akan ngebahas topik dengan tema angkutan umum. Wow. Angkutan umum. Gak ada hubungannya ya, angkutan umum sama kesehatan. Sehat nggak ada hubungannya. Yang penting orang sehat harus naik angkutan umum. Iya. Kalau sakit ambulan deh. Ambulan, betul. Tapi supir sekarang angkutan umum nggak ada. Dek, udah sehat, Dek, nggak gitu ya, masih normal. Oke, turun kita 2000 biasanya. turun 2000 belakang kayak gitu. Hari ini kita ngebahas tentang angkutan umum. Jadi pengalaman kita tentang angkutan umum lah ya. Ada yang mau cerita duluan, Dede? Kita nggak bahas pengalaman atau kita bahas yang lain dulu, Am? Bahas pengalaman aja langsung kita. Bahas pengalaman kita di angkutan umum. Dede, pengalaman saya di angkutan umum. Ingat pertama kali ini angkutan umum, masih ingat kapan? Saya sama. Saya formal kali saya. Kira ngelamar kerja kita. Nyantai deh. Aku awal-awal gitu. Awal-awal. Aku dulu naik angkutan umum pertama kali itu TK. TK? Sama orang tua? Sama apa namanya? Adik bapakku perempuan. Jadi aku dijemput dari sekolah, pulang naik angkot. Pasti naik angkot pulangnya. Itu pengalaman dari TK udah naik angkot sih. Udah naik angkot ya. Udah naik angkot. Nah, sepanjang pengalaman naik angkot ada cerita unik nggak, Dek? Unik nih ya. Unik, pengalaman unik, bukan nggak harus lucu, serem juga apa bebas. Kalau unik sih banyak ya. Banyak. Oke, satu dulu ganti-gantian ya kita ya. Ganti-gantian. Aku dulu nih ya. Saya dulu nih, Pak ya. Iya. Silakan, Pak. Jadi waktu itu SMP nih ya kan. Kebetulan kelas 1 SMP sekitar 2003 ya. 2003 itu gorengan apa kue? Kue basah. tahun nih. Jadi waktu itu karena baru kelas 1, teman-teman baru kepengen ke rumah teman yang deket sekolah. Sekolah tuh dari Jalan Esparman. Jadi mau ke rumah teman yang Jalan Sailendra. Hayamuruk ke belakang. Universitas Pak Dede. Itu jadi dulu depan Esparman tuh masih masih 2 jalur. Itu belum kenalan tadi ya. Oh iya. Saya Aang. Saya Dede. Oke, lanjut. Jadi dulu di Esparman tuh belum satu jalur kayak sekarang. Dulu 2 jalur. Iya. Sekarang dan dulu waktu itu juga udah belum ada hotel. Belum ada besar hotel, itu. Ya, belum ada Cambridge. Jadi waktu itu saya lagi kan. Udah nyantai aja. Iya. Kamu mau ngomong saya juga nggak apa-apa. Jadi waktu itu aku sama kawan-kawanku tuh berempat lah ya. Kawan-kawan dekat lah yang baru kenal. Kami ke rumah kawan kami yang satu orang laki-laki ini yang ibaratnya udah dekat lah, namanya kawan dekat. Jadi kami naik angkot dari depan sekolah nih ke pas depan turun nanti di depan Jalan Sailendra. Jadi di dalam itu kalau nggak salah tuh ada ibu-ibu satu. Angkotnya angkot pintu belakang yang kayak punya bosku ya. Jadi ayahku tuh pernah punya angkot pintu belakang, tapi nomornya lupa lah pokoknya waktu itu. Pokoknya itu jalurnya berarti
dari 68 lah berarti kalau dari situ karena dia mau ke Petisa. Iya benar. Enggak ke Enggak, Petisa. oh, enggak, Dia salah. ke Sambu. Ke Sambu ya. Mobil angkot belakang tuh semua Pasti ke Sambu. Pasti ke Sambu. Warnanya kuning. Nah. Nggak ada warna lain. Enggak ada warna lain. Jadi waktu itu ada ibu-ibu gendut besar kali, mungkin kalau misalnya dia duduk di kursinya dua mungkin ya kan. Depan belakang gitu. Sama betisnya gini. Enggak lah. Yoga Sampai yoga di situ dia. kursinya 2. Kursinya enggak. Jadi Ibunya besar lah ya. Ya, besar lah ibu itu. dapurnya dapur pesta lah ya. Dapur pesta besar. Jadi waktu itu kebetulan kami berlima lah sama ibu itu. Jadi angkot itu Oh, cuma berlima? Iya, supir, kami berempat. Kan enggak, supirnya enggak denger juga kan Iya. paling angkot belakang. Jadi kalau angkot itu kan nggak bisa bilang pinggir bang, nggak bisa. Iya, itu kesalahan paling klasik kalau orang sudek. Dia nggak ada lupa nekan bilang pinggir bang gitu. Itu klasik banget tuh kalau misalnya kita pinggir pasti nggak dengar dia. Iya. Pasti kita mencet belek di atas tuh. Biasanya dia pakai cetekan lampu itu. Cetekan lampu yang pucuknya warna merah ada bulat itu kadang Nah, iya, yang itu tombol ya, kayak gitu. Kring gitu. Nggak ada bunyi kering, itu cuma lampunya gitu. Oh iya. Jadi Nah. kami turun di pas simpang jalan Selendra itu, pas sebelahnya itu kalau nggak salah klinik Hayamuruk. Jadi ibu itu duluan turun, ibu yang udah tadi. Kami pun kaget gitu kan, kok bisa ibu ini turun duluan gitu ya kan? Kenapa kaget? Karena kan di situ ibaratnya cuma jalan doang, nggak ada rumah, yang ada tempat bimbel sama klinik gitu. Jadi ibu itu turun, terus dia ngasih uang mungkin waktu itu kayaknya kalau untuk naik angkot nggak mahal ya. Mungkin gope atau 500 perak. 1000 gope 2 kalau nggak salah. Iya, 1000 Kita gope SMP. 2. Jadi mungkin segitu lah. Jadi kita nggak tahu dia. Jadi dia marah-marah sama supirnya, Ang. Marah-marah. Sambil buka baju. Astaga, serius. Sumpah demi Allah kami. Ini ibu-ibunya ini tadinya penampilannya kayak mana? Misalnya kayak Oh, pulang iya. belanja atau dia orang kantoran atau Dia ibu-ibunya kayak pulang belanja pakai daster gitu kan. Daster yang langsung panjang gini, terus tangannya juga panjang gitu kan. Tuh ya. Terus panjang nyolong. Terus baju tangan Bawa belanjaan. panjang. Bawa belanjaan cuma satu gitu kayak. Tapi kelihatannya normal. Kayak normal, karena normal gitu. Oh, ini lanjut ini ceritanya. Kayak bawa tas tenteng yang dari apa tali apa itu yang zaman dulu orang Iya. punya. Oh? Yang kita bawa ke belanja tuh yang dari tali Iya, apa tuh? tadi rajut itu kan. Ya banyak sampai sekarang masih Iya. banyak. Jadi turun dia mungkin uangnya kurang, mungkin dimaki sama supirnya. Entah apa dibilang supirnya sampai marah tadi ibu tadi. Kami belum turun ini sebenarnya. Begitu kami turun, dia udah buka baju bang, buka ininya. Kan bajunya satu potong gitu kan Iya, berarti. diangkatnya gini. Dia nggak pakai apa-apa dalamnya. Astaga. Pada Allah. Jadi ininya sama ininya. Jadi dia ngalangin apa? Ngalangin Jalan. Ngalangin Dia dibukanya cuma diangkat atau dilepasnya sekali? diangkat gini ya. Oh, diangkat gak dilepasnya. Gini. Nah, kau tengok ini punya aku, kau tengok katanya. Jadi kami nengok, Masya Allah dalam hati astagfirullah gitu kan. Maksudnya kenapa kami dapat pengalaman yang sial gitu kan. Aku sampai yang herannya kenapa ibu ini nggak pakai dalam? Kenapa? Jadi kami kan sebagai anak kecil kan SMP lah waktu itu kan, Iya. termasuk anak-anak lah. Ibu ini kok aneh gitu Iya. kan. Kenapa mesti buka-buka ini kan gitu. Terus sampai dibilangnya, nah ini bagian mungkin bayarannya kurang, mungkin bayar pakai itu gitu kan supaya supirnya. Mungkin supirnya gitu. Ibu kurang nih, habis itu cakap kotor ya kan. Iya. Bapak itu. Becek "Apa lah, lo?" gitu. Becek lah, habis langsung tunjuk, "Ini becekku." Nah kayak gitu, bisa jadi kayak gitu kan kadang ibu-ibu. Tapi aneh ya ibu itu kayak gitu ya. Makanya itu termasuk ya kalau dibilang aneh. Waktu dibuka ibu tuh dapurnya kursinya 2. Enggak. Kelihatan oh ya besar Wah, kayak gitu. kalau gitu bilang pengalaman yang kayak mana ya? Mengerikan juga tapi aneh juga, unik juga ya. Kami di jalan itu sampai bertanya-tanya ini kenapa dia harus buka baju, apa karena bayarnya kurang terus dia bayarnya pakai melihat itu mungkin ya. Mungkin bisa jadi. Itu mungkin pengalaman saya tuh jadi dari apa? Jadi gitu ceritamu. Aneh ya SMP ya. SMP itu kelas 1 lagi gitu. SMP kelas 1. Iya. Dari Bang Aang. Iya. Kalau aku punya pengalaman juga nih. SMP juga. Ya SMP. Waktu itu mau pergi ke pasar Petisa, pajak Petisa berdua sama orang tua. Petisa itu salah satu tempat Pusat apalah? Pusat berbelanja. Pasar terbesar lah di pasar tradisional terbesar di Kota Medan. lah. Ya. Jadi habis belanja, ternyata aku pengen pulang duluan. Orang tua masih belanja di sana, aku pulang duluan naik angkot. Di dalam angkotnya cukup ramai.
Rame. Aku duduk pas di belakang supir. Kursinya 2. Enggak, supirnya di depan, aku di belakang. Nyempil gini supir. Sambil ngusuk-ngusuk kepala ya. Enggak lah. Pas di belakang supir. Jadi kusuk-kusuk. Mau potong kayak mana, Bang? Enggak lah. Pangkas. Jadi aku duduk. Ini serius tapi nih ceritanya. Oh iya. Oke. Kita serius. Jadi aku duduk di belakang supir. Jadi itu dari Pasar Petisah. Kira-kira kalau ada yang orang Medan mungkin tahu, itu nggak terlalu jauh sampai Simpang Barat lah kita bilang. Simpang Barat tuh nggak terlalu jauh. Tiba-tiba ada yang turun lah, salah satu penumpang. Di saat dia turun, dia pas baru mau berdiri, tiba-tiba kakinya gemetaran. Kayak kebas gitu, langsung kayak gini, aduh gitu. Kita semua panik lah ya kan. Ada apa nih? Tapi lumayan rame lah, mungkin ada sekitar 8-9 orang itu ada lah di band. rumah. Ngapain dia kok pas ya? Kebas. Ya. Kebas apa? Dung. Astagfirullahaladzim. Mau tau dia anak band. Enggak. Aduh, kebas dung gitu mungkin ya kan. Enggak. Dia jadi cuman Kebas gitar aja. dia rupanya gini. Aduh. Cuma mie gelas. Tahu lah iklan itu ya. Udah lama kali itu. Enggak lucu tuh. Jadi kebas lah bapak itu. Bapak itu tadi kebas. Nih laki-laki. Baru di saat dia mau turun, baru dia di dalam itu kayak ada yang ngomong juga kayak biasa itu kalau orang udah kelamaan duduk biasanya kebas tuh kayak gitu. Jadi kita ya mungkin kebas lah gitu. Habis itu turun lah bapak itu, nggak berapa lama ada lagi yang satu yang turun, masih di bawah 200 meter itu perjalanan. Baru kakak yang cewek yang ngomong itu nanti mungkin kebas. Baru ada pokoknya ada total 4 orang turun dalam sekitar 200 meter itu, sikit-sikit semua, sikit-sikit. Terus nggak berapa lama ada satu penumpang yang ngomong, kok kayak kejadian kemarin ya. Wow. Kemarin itu ternyata berarti yang ngomong bilang kejadian kemarin itu berarti dia ternyata angkut itu berulang-ulang. Dejavu rupanya. Bukan, maksudnya dia teringat kejadian dia sebelumnya. Dia cerita sama kawannya, tapi kita semua dengar di situ. Ternyata sebelumnya dia punya pengalaman mirip kayak gitu di angkut yang lain, trayek yang lain ada copet. Oh, ini maksudnya angkut yang pintu belakang atau Bukan, samping? ini angkut pintu samping. Pintu samping biasa. Angkut pintu samping. Espas. Enggak kayaknya itu, bukan espas. Carry. Yang ada muncungnya tapi di depan. Ada muncung itu. DM, Desa Maju kan ada muncungnya di depan. Kijang. Iya, Kijang. Ternyata itu ada yang ngomong kayak gitulah pokoknya. Ada yang ngomong ini kayak kejadian kemarin ada yang copet. Nah, gara-gara dibilang copet itu korban tadi semua langsung mulai cari benda periksa lah barang berharganya. Iya. Jadi ada satu cewek yang ngerasa barangnya ternyata hilang. Kakak itu nggak panik juga, nggak langsung teriak-teriak, cuma udah, tapi main mau kemana, tapi matanya langsung berkaca-kaca. Pada zaman itu Nokia yang 3310 enggak kayaknya 33 mati. Enggak, ini lempar tanggung jawab enggak, yang atasnya peta bawahnya rada bulat. Kayak punya Aris dulu, kayak punya teman kita Aris dulu, namanya besar lah pokoknya, lebih besar. Kalau udah ditaruh kantong kelihatan besar lah kayak gitu. 3650 kalau nggak salah. Yang keypadnya dia bulat gitu, keypadnya bulat. Jadi ternyata handphone kakak itu hilang. Ternyata yang orang yang 4 turun tadi itu adalah komplotan. Jadi ada satu yang mengalihkan perhatian, yang kebas tadi. Baru yang satu ngomong, itu biasa kebas ya. Baru ada satu yang mungkin tarik handphonenya, baru satu lagi dioper ke kawannya. Jadi langsung lepas dari kecurigaan kayak gitu. Waduh, itu hati-hatilah ya. Mungkin angkutan umum mungkin sekarang udah nggak kayak gitu lagi. Mungkin udah nggak kayak gitu lagi. Lebih jadi kejam sekarang mungkin. Enggak lah, harusnya lebih aman. Serahkan dompetmu gitu kan, langsung gitu. Baru yang diserahkan, ini Pak. Kejang-kejang. Ngapain kebas Pak, biasa. Kalau udah duduk kebas Pak. Gitu. Enggak lah. Tapi kalau sekarang mudah-mudahan nggak kayak gitu lagi. Tapi kan dimanapun ada kejahatan pasti bisa ada kemungkinannya. Kalau ada kesempatan pasti ada kejahatan. Di angkutan umum. Itu cerita Dede di angkutan umum. Cerita aku di angkutan umum.
Nanti kalau teman-teman ada bisa komen, subscribe, bisa cerita pengalamannya di angkutan umum, angkot ya terutama ya. Ini masih di angkot. Di komen di bawah lah. Komen di bawah. Angkutan umum berapa? Nanti kita bahas juga kalau misalnya kita sempat bahasnya. Nanti kalau kita buat apa konten selanjutnya. kita buat cerita-cerita. Oke, sekarang kita masuk ke segmen berikutnya. Ada namanya tapi ini segmen ini. Ya, ini acara yang kita tunggu-tunggu kayaknya. Iya. Iya. Ini Wow. ada tamu, ada tamu. Wow. Wow, ada tamu. Oke, Mau ikut Kak. podcast? Iya, adik mau ikut podcast. Gak apa-apa. Oke, kita masuk ke segmen berikutnya. Apa ini? Ini apa? Oke. Jadi segmen itu kayak mana, Dek? Kita kayak menebak sesuatu. Gitu. Menebak. Iya. Gambar, kita lihat gambar. Ini gambar apa? Rupanya ibu Kayak lagi gitu, buka baju. kayaknya nggak kayak gitu tadi rencananya nggak kayak gitu. Aku lupa. Kita nggak nebak. Jadi kayak kita ngeliat gambar yang sama, baru kita bahas gambar itu. Oh, apa iya. ini apa gitu. Kirain tadi suruh nengok gambar. Ini kita tebak gambar apa? Takutnya ibu-ibu yang pakai buka baju tadi. Enggak, bukan. Yang dalamnya itu. Wah. Ya, coba sekarang Kita nih Dede ini yang udah searching gambarnya. Dede udah nyiapin gambar tertentu. Wala, ada iklan. Nggak apa-apa. lewat. Oke. Ada iklan, nggak apa-apa. Nih masuk aja nanti deh. Oke, kita ini saya tunjukkan ke Aang, nanti kita bisa lihat. Kita kasih gambarnya ke teman-teman juga. Apa nak? Sini podcast. Ya tadi saja anak Iklan. Anak-anak saya tadi ada Mbak, ada adiknya tadi. Ya iklan lah ya. Oke. Nggak apa-apa. Oke Ang, ini kita bahas. Kita kasih ke WhatsApp masing-masing. Ya. Ya. Jadi ini ternyata Dede ngirimin angkutan unik dari berbagai belahan negara, tapi kita nggak mungkin bahas semua ya. Kita nggak ngebahas banyak angkot banget. unik di kecamatan Wale-Wale di Zimbabwe, nggak mungkin kita Ya, bahas. kita kecamatan desa Sukamandi atau Sukabersih, nggak mungkin kita bahas kecamatan. Iya, Yang karena punya tiap negara angkutan pasti punya angkutan umum Bener. unik dengan kulturnya kayak gitu. Masing-masing. Iya, benar. Ini secara orang awam nih, ya. Ini yang pertama kali kau tunjukin yang mana ini, Dek? Monte Tobogas, nanti kita Tobogans di Portugal. di Portugal. Itu nama daerah ya? Ya. Enggak deh, ini nama transportasinya ininya? unik. Ah. Oh iya, Monte Ya. Tobogans. Monte Tobogas ini adalah merupakan kereta luncur yang terbuat dari rotan dan dikendalikan oleh 2 orang pengemudi. Jadi dia main sorong, dia nggak ada rodanya. Kok Ini bisa diedit muncul Bisa, fotonya. bisa. Kalau nggak harus ya. Kalau nggak sempat ternyata kalau nggak sempat nanti kita kasih tunjuk. ini tapi yang bisa nih kisi-kisinya. yang ini dari tadi kisi-kisinya. Tapi ini yang bisa lihat berarti yang lihat YouTube-nya aja. Kalau yang cuma dengerin di Spotify dikira-kira aja. Jadi sebenarnya mirip, kalau ngeliat fotonya tuh mirip sama kereta salju Santa Claus. bener. Tapi Tapi ini di dari depannya ada orang. Iya, dari rotan dan nggak punya roda. Jadi ini apa depannya nih? Mana? Jadi pakai rodanya apa? Nggak ada. Nggak ada, dia hanya rotan. Jadi kayu jumpa aspal. iya. Jadi kan jalannya turunan. 2 orang pengemudinya ya. Iya, yang mungkin satu untuk megang setir, yang satu yang belok-belok mungkin ya kan. Sih nggak kompak lah kayak gitu. Jadi Kan satu gini, ya kan? Satu megang ini, yang satu yang wah, iya, gitu kayak kenen. Iya. ini susah nih kalau ditanjakan berarti kan. Kan di turunan doang. Hah? Turunan doang. Iya gitu. Iya, turunan doang kayaknya sih. Karena kan dia nggak ada rodanya. Iya makanya jadi ini cuman Ayo. untuk orang turunan. Iyalah. Kalau turunan ngapain ada pengemudinya? Kalau nggak dipegang siapa yang ngerem? Satu aja lah, ngapain 2? Yang belokin. Ya, mungkin turunannya Sendiri dia. Kayak ini apa namanya? Kayak di beras lagi turunannya ada belokannya gitu. Ini kan dia nggak bisa belok. Nggak tahu ya. Mungkin ini kalau ini keterangannya cuma sampai Nanti memberhenti. yang naik ibu-ibu yang tadi, Ini lah ibu. Ya. Oh ibu tadi. yang kursinya 2. Kursinya 2. Nggak mungkin dia bisa belokin sendiri. Iya. Tapi ini mungkin jadinya apa ya, tempat apa, atraksi wisata bukan? Mungkin ya salah satu tempat wisata di Portugal ya. Di Portugal. Jadi ini kayak, jadi pengen aku ke Portugal deh. Ya, masih PPKM emang. Iya ya. Masih pandemi, kita nggak bisa kemana-mana. Jadi ini mungkin ini ada 2 orang yang ngebawa, yang satu ini, Satu yang yang satu yang nyorong ini kaki kayak gini mungkin kan ini nggak pakai mesin. Yang satu lagi, ayo kak naik kak, bulan bulan kak, ayo masih ada 4 lagi gantung juga bisa kak. Itu kayak angkot. Mungkin ya, nggak tahu ya. bulan. Jadi ini yang 2 harus kompak, karena kalau nggak kompak
bisa jatuh. bisa belah, dia bisa belah. Gerdang kayak gitu. Ya, kalau naik sendiri kayak mana tuh? Dia sendiri penuh. Terus ibu yang satu Ini- pompa. Ini nggak bisa jadi angkutan asli di Indonesia. Nggak, kalau kayak gini konsepnya nggak bisa jadi angkutan anak sekolah di Medan tuh, nggak bisa deh kayak gini. Kau sekolah nih angkutan gitu nggak? Nggak pernah. Charter beca atau apa? Aku sering. Oh enggak. Aku dulu jadi satu tukang beca, anaknya bisa 5 atau 6. Di Binjai, kalau di Binjai bisa sampai 9, 10 anak. Iyalah. Ini seandainya tukangnya berdua, isinya bocah-bocah, udah tebelah-belah lah ini disuruh tukang. Hancur lah, anggap saya jungkil balik pun itu katanya. Iya, Iya. termasuk kayak gini ya hanya cukup 2 orang kan itu. Iya, Monte Toboggan itu satu yang unik. Ada lagi yang unik. Yang kedua kita bahas. Nah, ini yang Apa itu namanya? Ini namanya Belum dikirim tapi nggak apa-apa. Bentuknya kayak melon. melon, Labu ya. labu, warnanya kuning. Kasih tunjuk ke teman-teman yang nonton. Apa namanya? Namanya koko taksi. Taksi berarti. Iya, taksi kayak. Taksi tapi bentuknya unik. Ya, ini kayaknya muatnya cuma 3 orang ya di belakangnya. 3. 3 kan? Itu kayak 3. ada apa ya? Itu pada yang 3 nih belakangnya Iya. hitam. Dan nggak ada kacanya, nggak ada kaca di depan. Jadi kalau kena hujan batu kayak kemarin di Medan, Iya. keras lah pokoknya udah. Kasihlah ember biar tampung. Ya. Tapi itu kayaknya pakai setir Setir kayak bajai. Iya, Vespa ya. Iya, sebenarnya kalau dicerita taksi di dunia beda-beda taksinya. Kalau kayak kita tuh dulu tipe mobil sedan. Lupa aku itu. Iya, kayak Karsa Oh iya yang kan. dulu. Sekarang udah lebih kayak Mobilio, ada juga kayaknya taksi. Bluebird udah lebih minibus Iya. kan. Udah minibus sekarang. Iya, ada Iklan. iklan lagi. Ada Apa, iklan Nak? lagi. Sebentar ya, ada iklan. Bisa. Oke, silakan duduk di sana. Iklan? Nggak tahu nih bisa dilihat apa nggak, nanti pokoknya masuk aja dulu. Mana Mbak? Kamu? Nah, nih. Oke. Jadi gitu. Iklan. Oke, itu Nah. saya lagi yang pertama tadi si Ayah biasa nonton YouTube. Oke. Jadi Ini- gitu. jelas. Di Indonesia tuh taksi juga biasanya sedan gitu. Kayak di India kalau yang kita tahu kayak mobil VW Kodok. Iya, aku lupa. Iya, zaman dulu kayak gitu katanya. Kalau di film-film India, di Dubai itu biasa mobil-mobil sport car itu gitu. Iya. Jadi Ini koko koko taksi taksi ini nih. kendaraan khas taksi di Kuba. Kuba. Tahu Kuba kan? Apa itu Kuba? Cerutu. Betul. Enggak ada, aku kira apa Kuba enggak. Kuba. Tahu kan? Iya. Apa itu? Kuda. Kuda. Itu ada kepanjangannya. Apa itu? Kutu babi. Kuba. Suka enggak ada. Kuba